Tim bola voli putri Suwon Hyundai EC Hills Tata harus menelan pil pahit dalam laga perdana semifinal playoff Liga Voli Korea. Mereka tumbang dalam 3 set langsung dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dengan skor 24-26, 23-25, 19-25. Kekalahan di kandang sendiri, tepatnya di Suwon Gymnasium pada Selasa, menjadi pukulan telak bagi sang juara bertahan dalam laga format best of 3. Pelatih Hyundai, Kang Sang-hyung, hanya bisa menghela napas panjang. Timnya harus rela menyerah begitu saja di depan pendukung sendiri. Statistik berbicara dalam sejarah Liga Voli Korea kecuali musim 2019. 2020 dan 2021-2022 yang batal karena pandemi COVID-19. Tim yang memenangi laga pertama dalam 18 kali playoff selalu berhasil melaju ke final. Kini Hyundai menghadapi tantangan yang luar biasa berat untuk membalikan keadaan. Mereka sebenarnya memberikan perlawanan ketat di 2 set pertama, tetapi akhirnya kehilangan momentum dan tak berdaya di set ketiga. Faktor utama yang membuat Hyundai goyah adalah lemahnya penerimaan bola mereka, sesuatu yang dieksploitasi habis-habisan oleh Red Sparks. Red Sparks mencetak 6 servis AC dengan 3 diantaranya berasal dari setter mereka, Yeom Hye-seon. Efisiensi penerimaan Hyundai hanya mencapai 16,9%, padahal Yeom Hye-seon sendiri sedang mengalami cedera lutut dan tidak bisa melompat dengan optimal. Ini semakin menegaskan betapa buruknya konsentrasi Hyundai dalam menerima bola hari itu. Ketidakseimbangan ini berimbas pada segalanya. Setter Hyundai, Kim Da-in, kesulitan memberikan umpan akurat yang berakibat pada kurang maksimalnya serangan lini tengah, sebuah sektor yang seharusnya menjadi kekuatan utama Hyundai. Akibatnya 2 middle blocker mereka, yang Hyojin dan Lee Da-heon, hanya mampu mencetak masing-masing 3 dan 4 poin. Sebuah statistik yang jauh dari ideal. Set pertama dan kedua memang ketat, tetapi lawan kami berhasil memanfaatkan pukulan 1-2 dengan baik. Kami kehilangan fokus dalam menerima bola, ungkap pelatih Kang kepada Bola Sport dari Star News. Kami tidak banyak mencetak poin dari servis, tetapi justru goyah dalam penerimaan. Itu sebabnya kami tidak bisa mengerahkan kekuatan kami di saat-saat krusial. Padahal Hyundai punya rekor imbang 3-3 melawan Red Sparks di musim reguler. Biasanya, Red Sparks kerap membuat kesalahan sendiri. Namun kali ini Hyundai justru lebih banyak melakukan kesalahan, total 20 kali dibandingkan 13 kali kesalahan dari Red Sparks. Lebih parahnya, permainan setter mereka kurang maksimal, meski lawannya, Yeom Hye-seon, bermain dalam kondisi cedera. Namun, pelatih Kang tetap membela Kim Da-in. Kami tidak memiliki banyak permainan yang bagus dan akurasi umpan rendah. Melihat situasi di mana Moma Basoko juga melakukan kesalahan, saya rasa ini bukan hanya kesalahan Da-in, tetapi juga karena koneksi antar pemain tidak berjalan baik, ujarnya. Da-in pasti frustrasi. Kekuatan utamanya adalah memanfaatkan serangan tengah, tetapi jika penerimaan buruk, maka dia tidak bisa berbuat banyak. Ini pertandingan yang berat bagi seorang setter. Meski Hyundai harus menghadapi situasi sulit, mereka menolak menyerah. Kami harus merasakan ini dan lebih fokus pada penerimaan serta koneksi antar pemain. Kami akan pulih dan bersiap untuk laga kedua, tegas Kang. Sang pelatih pun menyemangati para pemainnya setelah pertandingan. Masih ada laga kedua. Saya katakan kepada mereka untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan tidak menyerah. Tidak perlu mengeluh tapi saling mendukung dan tetap berjuang. Hyundai kini harus bertamu ke markas Red Sparks di Chungmu Gymnasium, Daejeon pada Kamis 27 Maret. Kami mungkin tidak bisa pulih sepenuhnya dalam waktu singkat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kami menciptakan atmosfer yang mendukung tim kami sendiri, ujar Kang. Lawan juga pasti merasakan tekanan yang sama. Saya ingin para pemain menikmati pertandingan. Keseruan itu harus datang dari dalam lapangan.
Red Sparks yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi menang atas Hillstatte dalam laga playoff Liga Voli Korea di Gymnasium Suwon, Selasa sore waktu Indonesia. Red Sparks sudah diperkuat dua pemain yang sempat mengalami cedera dalam laga ini. Vanja Bukilic dan Park Eun-jin sudah pulih dari cedera ankle dan mendapat kepercayaan bermain sebagai starter dari pelatih Ko He-jin. Pertandingan perebutan tiket ke babak final Championship Liga Voli Korea berlangsung sengit. Hillstatte unggul pada awal set pertama, namun Megawati dan kawan-kawan bisa berbalik menjadi pengumpul skor terbanyak. Berawal dari keunggulan 1 poin, Red Sparks kemudian bisa melesat dan memimpin 15-10. Setelah interval, Hillstatte mendekat lagi. Skor sempat setara dan Hillstatte sempat kembali memimpin perolehan skor. Pada saat kritis, Megawati bisa melancarkan servis AC yang membuat Red Sparks mendapat momentum dan memastikan kemenangan 26-24 pada set pertama. Red Sparks dan Hillstatte kembali bergantian meraih poin pada awal set kedua. Saat kedudukan 5-5, Yeom Hye-son mendapat perawatan di area kaki. Setelah skor 6-6, Megawati jadi motor Red Sparks menjauh dengan keunggulan 3 hingga 4 poin. Hillstatte tak menyerah. Latitia Momabasoko dan kawan-kawan mengejar dan skor menjadi 12-12. Bahkan Red Sparks kemudian tertinggal namun bisa kembali menyamakan kedudukan dan berbalik memimpin 16-15. Duel sengit terjadi hingga menuju poin kemenangan. Megawati dan Momabasoko bergantian menjadi andalan tim masing-masing. Sempat tertinggal, Red Sparks lantas bisa menguasai keadaan dan mencatatkan kemenangan 25-23 pada set kedua. Memasuki set ketiga, permainan Hillstatte tampak goyah. Serangan dari tim asal Suwon itu tidak seperti pada awal 2 set sebelumnya. Moma juga terlihat beberapa kali gagal menghasilkan poin dari spike lantaran blok pemain Red Sparks yang solid. Megawati dan kawan-kawan bisa unggul 4 hingga 5 poin. Namun anak asuh Ko He-jin gagal memaksimalkan situasi sehingga Hillstatte bisa menempel dengan jarak 2 poin pada kedudukan 13-11. Laju poin Red Sparks terus bertambah, begitu pula perolehan angka Hillstatte. Perlahan tapi pasti Red Sparks menuju poin kemenangan. Sebuah spike dari Megawati memastikan kemenangan Red Sparks dengan skor 25-19 pada set ketiga. Red Sparks unggul 1-0 atas Hillstatte pada laga playoff pertama. Selanjutnya kedua tim akan bertemu pada Kamis 27 Maret. Media besar Korea sampai kompak menyuarakan harapan agar Mega tetap bertahan di Korea. Kenapa? Karena Megawati Liga ini jadi lebih hidup, lebih seru, dan lebih mendunia, apalagi berkat dukungan fans Indonesia yang luar biasa militan dalam mendukung atlet mereka yang berkarier di luar negeri. Gak cuma Mega yang terkenal di Indonesia, tapi pemain-pemain Korea pun makin dikenal berkat kehadiran Mega. Benar-benar win-win solution. Tapi meskipun jadi pusat perhatian, Mega tetap kalem. Fokus utamanya, bawa Red Sparks juara dan ninggalin legacy di klub ini. Nah, kalau kita ngomongin statistik, Mega bukan kaleng-kaleng. Selama musim reguler, dia ada di posisi ketiga top skor Liga Voli Korea dengan 802 poin. Dia juga raja serangan. Efektivitas serangannya 47% dan back attack-nya
49%, gila sih. Dengan performa kayak gini, gak heran Red Sparks bisa melaju ke playoff. Di musim keduanya ini, Mega makin membuktikan kelasnya. 2 kali terpilih sebagai MVP di putaran ketiga dan keempat. Dan jadi pemain kuota Asia pertama yang nyetak 1000 poin di Liga Voli Korea. Kehadiran Mega adalah berkah besar bagi Red Sparks. Performa tim meningkat, nilai klub naik drastis, bahkan mereka diundang ke Indonesia sebagai tamu kenegaraan dan tampil di All-Star Game. Sebuah pencapaian yang luar biasa. Tapi di balik semua itu ada satu pertanyaan besar, apakah Mega akan tetap di Korea atau pindah ke liga lain? Kontraknya di Red Sparks memang akan habis begitu Liga Voli Korea selesai. Tapi dengan performa kayak gini, gak mungkin Mega gak dapat tawaran besar. Satu yang pasti, keputusan Mega bakal jadi salah satu momen paling ditunggu di dunia voli. Kontraknya yang berdurasi 9 bulan akan selesai pada April, dan semua orang menanti kemana langkahnya selanjutnya. Legenda voli Korea Park Mi-hye bahkan sampai bilang kalau Red Sparks seharusnya memperpanjang kontraknya. Kalau itu terjadi, Mega gak cuma mempertahankan posisinya di Red Sparks, tapi juga mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain asing terbaik di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri, bintang asal Indonesia yang kini bersinar di Liga Voli Korea, memberikan hadiah spesial berupa mainan kepada Hayul, seorang bocah penggemar setia Lee Soyong. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ini isyarat perpisahan Megawati di musim terakhirnya bersama tim? Bagi yang belum mengenal Hayul, dia adalah salah satu penggemar cilik yang begitu mencintai voli dan sempat mendukung Red Sparks saat idolanya, Lee Soyong, masih bermain di sana musim lalu. Kini ia juga menunjukkan kekagumannya pada Megawati, sang Megatron yang memukau dengan smash kerasnya. Hadiah kecil ini mungkin terlihat sederhana, tetapi bagi Hayul ini bisa jadi kenangan yang tak terlupakan. Namun di balik kehangatan momen ini muncul spekulasi apakah Megawati akan mengucapkan selamat tinggal di akhir musim. Ataukah ini hanya bentuk kasih sayang kepada seorang penggemar cilik yang begitu tulus? Yang jelas, terlepas dari spekulasi yang beredar, Megawati telah memenangkan hati para fans, tak hanya lewat permainannya yang luar biasa, tapi juga dengan kebaikan hatinya. Kita tunggu saja kelanjutan kisahnya di Liga Voli Korea. Pertarungan sengit bakal tersaji di leg pertama playoff final Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi tumpuan utama serangan Red Sparks saat mereka menantang Hillstatte di Gimnasium Suwon Selasa besok pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan sekadar duel biasa, ini adalah pertempuran krusial yang bisa menentukan langkah menuju gelar juara. Siapapun yang mampu mengamankan kemenangan lebih dulu akan punya keuntungan besar saat leg kedua digelar di kandang Red Sparks. Red Sparks tidak hanya harus menghadapi atmosfer panas dari supporter Hillstatte, tetapi juga fakta bahwa tim lawan adalah raksasa yang sulit ditaklukkan sepanjang babak reguler. Sebagai tambahan ujian berat, kondisi outside hitter Vanja Bukilic masih belum pasti. Cedera ligamen yang dialaminya di putaran kelima membuatnya belum bisa bergabung dalam latihan penuh, hanya sekadar berlari ringan. Jika Bukilic tak bisa tampil, Megawati Hangestri Pertiwi harus mengambil alih kendali serangan. Dengan statusnya sebagai ujung tombak Red Sparks, Megatron wajib tampil cemerlang. Tapi ada satu tantangan besar, jangan sampai terlalu mudah ditebak. Jika serangannya monoton, Hillstatte bisa membaca pola permainan dan membuat Red Sparks kesulitan mencetak angka.
Mengandalkan Megawati seorang diri bisa menjadi bumerang bagi Red Sparks. Pemain lain seperti Pyo Sung-ju, Lee Seon-woo, Jeon Da-bin, dan Park Hye-min harus ikut berperan aktif dalam serangan. Mereka wajib cerdas membaca celah pertahanan Hillstatte dan memanfaatkan setiap peluang untuk mencetak poin. Dengan pertarungan yang begitu ketat, siapa yang bakal keluar sebagai pemenang di leg pertama ini? Akankah Megatron menggebrak dan membawa Red Sparks unggul? Nantikan laga penuh tensi ini, karena pertarungan baru saja dimulai. Mega lagi-lagi membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang atlet luar biasa, tapi juga pribadi yang menggetarkan hati. Sikap santunnya mengguncang gimnasium, membuat para penggemar tak hanya kagum, tetapi juga terharu. Megawati Hangestri Pertiwi yang kini menikmati puncak karirnya di Korea, terus menciptakan cerita baru yang begitu inspiratif. Bukan hanya skill yang memukau di lapangan, tapi juga kepribadiannya yang luar biasa. Bahkan, pelatih Ko Hae-jin sendiri dengan lantang menyebut bahwa memiliki Mega di dalam tim adalah sebuah anugerah. Baginya, Mega adalah pemain komplit, bukan cuma soal teknik dan ketajaman di lapangan, tapi juga attitude yang luar biasa. Tapi, tunggu sebentar. Kesantunan Mega ini bukan hal baru. Sejak musim lalu, media Korea sudah menyorot sesuatu yang berbeda darinya. Dan kisah inspiratif ini terus berlanjut. Salah satu momen paling menggugah hati terjadi saat Red Sparks berlaga di KOFO Cup. Di tengah panasnya persaingan, Mega tetap menunjukkan jiwa hangatnya. Mega adalah magnet bagi kebaikan. Sikapnya yang tulus tak hanya membuat rekan satu timnya nyaman, tapi juga menarik perhatian para pemain lawan. Karena kedekatan ini, spekulasi pun merebak. Apakah Mega akan tetap di Red Sparks atau justru tim lain diam-diam berusaha merekrutnya? Yang jelas, semua orang tampaknya sangat menyukai sosoknya. Namun puncak dari semua momen luar biasa ini terjadi di laga terakhir babak penyisihan Korean V-League ketika Red Sparks menghadapi Hipes. Di pertandingan ini, Mega tampil begitu ganas menjadi pencetak poin terbanyak. Sayangnya, Red Sparks harus mengakui keunggulan Hipes di set kelima. Selain itu, Red Sparks sedang berada di puncak kekuatannya di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Dengan skuad yang semakin matang, tim ini punya peluang besar untuk merebut gelar juara yang sudah lama dinanti. Megawati Hangestri Pertiwi semakin menunjukkan kelasnya di musim keduanya. Bersama setter andal, Yoon Hye-son, kerjasama mereka makin padu dan jadi senjata mematikan bagi lawan. Sang kapten Red Sparks pun paham betul ini adalah momen emas untuk membawa timnya ke puncak kejayaan. Di bawah arahan pelatih Ko Hae-jin, Red Sparks tampil menggebrak dengan serangan sayap yang mematikan. Duet Megawati dan Vanja Bukilic menjadi momok bagi tim lawan. Namun, di tengah optimisme tinggi, badai cedera datang menghadang. Vanja Bukilic dan Park Eun-jin harus menepi akibat cedera pergelangan kaki. Keduanya adalah pilar penting di dalam tim, terutama Park Eun-jin yang berperan besar dalam pertahanan di area blocker. Absennya dua pemain ini jelas menjadi pukulan telak menjelang laga krusial playoff kontra Suwon Hyundai E dan C Hillstatte. Kini Yoon Hye-son harus memimpin rekan-rekannya dengan penuh keyakinan. Pemain berusia 34 tahun itu paham tidak ada jaminan Red Sparks bisa kembali ke playoff musim depan. Momen ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Banyak orang bilang ini adalah waktu yang tepat untuk menang. Kami juga merasakan hal yang sama, ujar Yoon Hye-son dilansir dari The Spike. Ketika kesempatan itu datang, kami harus memberikan hasil tanpa syarat. Lebih dari sekadar ingin menang, Yoon juga punya target pribadi mencapai 20.000 set dalam kariernya. Namun yang terpenting baginya adalah mengangkat trofi bersama Red Sparks musim ini.
Saya bekerja dengan pemain-pemain hebat dan saya ingin bahagia hingga akhir musim. Akankah Red Sparks bisa mengatasi badai cedera dan merebut gelar juara? Mampukah Hyun Hye Seon dan Megawati memimpin tim ke puncak kejayaan? Kita tunggu jawabannya di babak playoff.